Dan ingat, nafas itu adalah daya hidup kita. Makanya ketika kita semedi nafas, kita itu sedang menyadari daya murni dari hidup kita. Ketika kita membicarakan tentang hal-hal duniawiyah, sesungguhnya kita sedang membicarakan sesuatu yang tidak akan pernah ada habisnya. Karena dunia ini adalah mata'ul ghurur, perhiasan yang melenakan. Ketika kita muncul satu keterikatan dan kemelekatan yang sangat dalam dengan dunia, atau di dalam istilahnya terjangkit satu hubbud dunya, pada saat tertentu tanpa kita sadari, kita itu menembus satu titik lelahnya jiwa. Jiwa kita lelah di situ, tapi kita nggak sadar sebetulnya kita udah kelelahan. Karena kita sudah terjebak oleh yang namanya daya-daya dunia. Kita tahu yang namanya dunia. Kalau lagi seneng, senengnya luar biasa. Kalau lagi bahagia, kayak apa rasanya? Luar biasa. Rata-rata berhubungan dengan makan, minum, kenikmatan-kenikmatan, mungkin senggama atau mungkin kenikmatan-kenikmatan yang lebih dari itu, berkecukupan, berkemuliaan, apa-apa dapat kita gapai dengan mudah. Itulah dunia, dan itu melenakan. Dan ingat, itu butuh energi. Jiwa kita secara tidak sadar kita akan masuk semakin melekat dan melekat. Itu kalau enak. Kalau lagi nggak enak, luar biasa. Kalau sedang gelap, dunia itu gelapnya luar biasa. Kalau lagi sedih, kalau lagi berkekurangan, kalau lagi sedih lagi apa-apa, serba apes, luar biasa beratnya dunia ini. Dan dunia itu silih berganti, kadang enak, kadang nggak enak, kadang senang, kadang nggak senang. Suka duka dunia itu silih berganti. Dan akhirnya jiwa kita terombang-ambing, kadang senang, kadang susah, kadang enak, kadang nggak enak. Bergonta-ganti, berbolak-balik dunia ini. Jiwa kita pun bolak-balik, maka akhirnya jiwa kita itu lelah menghadapi dunia. Makanya kadang-kadang kita harus istirahat dengan dunia. Istirahat dengan dunia. Caranya gimana? Ambil jeda. Ambil jarak dengan dunia. Wukuf, berhenti. Berhenti mengarungi energi-energi dunia. Caranya gimana? Ada banyak cara. Tapi intinya satu, istirahatkan jiwamu dari energi-energi kemelekatan, keterikatan dunia. Istirahat yang paling ringan yaitu tidur. Orang tidur. Tidak perlu belajar, orang sudah secara alami tidur. Bisa. Tapi di dalam ilmu spiritual ada satu tata cara yang mungkin harus dibelajarkan pada seorang guru. Kalau tidur kan nggak perlu. Ketika saya ingin mengistirahatkan pribadi saya, mengistirahatkan jiwa saya di tengah belantara semesta dunia yang luar biasa ini, dengan segala warna-warninya, dengan segala pernik-perniknya, yang saya sukai, jalan pengistirahatan jiwa adalah salah satunya semedi
Semedi. Semedi ini akan membuat jiwa saya yang mulai kelelahan atau sudah lelah itu bisa terkembalikan lagi energinya. Seperti HP dicas lagi, handphone dicas lagi. Jadi ketika saya sadar, oh jiwa saya mulai lelah ini, saya langsung bersemedi. Semedi apa itu? Yang pertama adalah semedi diam. Diam aja. Semedi diam. Ketika kita diam, melihat tapi tidak memperhatikan, mendengar tapi tidak mendengarkan, berpikir tapi tidak memikirkan. Saya diam, yang diam adalah jiwa saya. Jiwa saya diam. Saya membiarkan apa yang saya dengar, apa yang saya rasakan, apa yang saya lihat, apa yang saya pikirkan. Saya diam dan saya biarkan semuanya itu bergerak. Dan saya saksikan bahwa semuanya itu afnalullah, Allah yang menggerakkan. Nah ini, semedi diam setelah menyadari bahwa Allah yang menggerakkan sebagai afnalullah. Saya rasakan itu sebagai afnal. Afnalnya Allah. Semua yang terwujud, yang mewujudkan Allah. Semuanya ini dalam titah Allah. Sudah ada yang menata, Sang Maha Penata. Sudah ada yang mengatur, Sang Maha Pengatur. Saya diam di situ, menikmati saja. Inilah dunia. Saya ada di tengah. Saya saksikan dunia ini berjalan dengan kekuatan semestanya di bawah Sang Raja Semesta, Sang Penguasa Semesta. Saya diam. Diam di sini nggak bereaksi. Sudah, diam ya diam. Jangan banyak reaksi. Diam. Diam aja. Kalau perlu zikir, zikir aja. Tapi banyak diamnya. Itu namanya semedi diam. Nah, selanjutnya istirahat yang saya juga suka adalah dengan semedi nafas. Saya alihkan kesadaran saya dari kesadaran dunia, saya alihkan kepada kesadaran nafas. Saya alihkan rasa saya dari rasa merasakan dunia, saya alihkan untuk merasakan nafas saya. Jadi ketika saya ingin mengistirahatkan jiwa saya mulai menyadari dan merasakan nafas saya. Nafas saya. Nafas tarik, dihirup, dibuang. Saya rasakan bahwa nafas itu bergerak di dalam diri saya. Saya tarik, saya hembuskan. Saya sadari nafas saya. Saya rasakan nafas saya jiwai nafas saya hayati nafas itu ada di dalam diri saya. Dan ingat, nafas itu adalah daya hidup kita. Makanya ketika kita semedi nafas, kita itu sedang menyadari daya murni dari hidup kita. Karena saat kita pernah mendengar satu ajaran bahwa daya hidup semesta itu adalah ruh. Ketika ruh masuk ke dalam diri kita disebut nyawa, dan pergerakan daya hidupnya ruh itu adalah nafas. Daya hidup semesta disebut hayun, wujudnya adalah ruh. Kemudian masuk di dalam diri kita nyawa, geraknya disebut nafas. Maka ketika kita menyadari nafas, kita sebetulnya sedang menyadari hayun kita, daya hidup kita yang ada di dalam dat kita, di dalam datullah. Nah, praktek sederhananya adalah sadari aja nafas kita. Tarik, buang. Lama-lama kemelekatan kita, keterikatan kita dengan dunia lama-lama renggang sendiri. Dan kita akhirnya menemukan satu daya yang ada di dalam diri kita yang disebut dengan daya hidup.
lewat nafas kita. Dan di situ kita akan mendapatkan satu titik ketenangan. Setelah itu mendapatkan satu titik kenikmatan. Kenikmatan semakin lama semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Masuk dalam kenikmatan semedi nafas, lama-lama jiwa kita itu yang dulunya lelah, lama-lama bangkit, dan segar kembali. Ketika semedi saya memejamkan mata, ketika saya membuka mata, jiwa saya sudah tercerahkan di situ. Dan muncullah kekuatan baru. Setelah itu, saya hadapi dunia untuk saya selesaikan, atau saya tata, atau saya atur kalau memang perlu diatur, saya selesaikan kalau memang perlu diselesaikan, saya tata kalau memang perlu ditata. Dunia memang amanah buat kita. Tapi ketika kita jiwanya lelah, kita perlu wukuf, berhenti, dan istirahat. Nah, semedi nafas ini, kalau bisa tiap hari kita lakukan, jangan sampai jiwa kita pada titik yang sangat lelah, sangat capek. Berat nanti untuk kita ngecasnya. Nah, efek dari kita semedi nafas ini adalah jiwa kita itu tambah tenang, tambah tenang, tambah tenang. Nah, efek luarnya ketika kita menghadapi dunia, daya kita lebih kuat. Ya, antibodi kita lebih kuat karena kita punya satu daya ketenangan. Dan ketika kita berhadapan dengan rububiyah, mulukiyah, uluhiyah atau tauhid kita, ketika kita berzikir, itu lebih khusyuk, lebih nikmat kita ketika kita melakukan zikrullah. Dan ketika kita melakukan satu tirakat peribadatan, itu lebih khusyuk, lebih enak. Dan insya Allah, karena kita lebih khusyuk, doa kita insya Allah lebih mustajabah. Karena doanya didasari dengan ketenangan dan kekhusyukan. Makanya saya suka semedi nafas itu, saya suka. Semedi diam, semedi nafas. Intinya ada dua atau beberapa hal yang lebih dari dua ya. Ketika kita bersemedi, satu kita bisa istirahat dengan dunia. Kedua kita bisa melatih ketenangan. Kita bisa berlatih menata diri, memfokuskan diri. Kita berlatih untuk mengkhusukkan jiwa kita. Dan selanjutnya banyak sekali manfaatnya. Seperti kita bisa mencerahkan jiwa kita sendiri. Makanya saya suka yang namanya semedi nafas terutama.